Belum direk. Oh, kurang direkam. Terus direkam tak, Bu? Sudah, lanjut. Monggo, Bu Udah. Fit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam, Bu. Bu Lia dan Bu Kristal. Kali ini saya akan pengamat Bu Lia menjadi coach dan Bu Kristal menjadi coaching. Oke. Selamat malam Bu Lia. Hari ini Bu Lia akan Selamat malam, Bu melaksanakan coaching Fitri. dengan Bu Kristal. Oke. Betul. Ya, hari ini Bu Lia dalam kegiatan coaching nantinya Bu Lia akan berperan sebagai coach. Kira-kira tujuan apa sih yang ingin dicapai dari pelaksanaan coaching hari ini, Bu? Tujuannya adalah supaya bisa makan kopi jalannya sendiri, Bu. Maksimal potensi coach itu sendiri. Itu tujuannya, Bu Fitri. Ya, setelah melakukan coaching, kira-kira area pengembang apa yang ingin dicapai oleh Bu Lia? Kembangkan kompetensi sesuai perannya masing-masing sebagai coach, ya, berperan sebagai coach, dan coach berperan di pendengar yang baik, serta yaitu sebagai pendengar yang baik itu yang ingin dikembangkan di coaching hari ini. Oke, jadi mengembangkan peran masing-masing ya, Bu, Iya, sebagai betul, coach yang baik, betul. sebagai coach yang baik bagi coachingnya. Nah, Hmm. kemudian untuk mendukung tujuan itu, strategi apa yang disiapkan oleh Bu Lia? Saya memakai strategi TIRTA, Bu. TIRTA itu berupa tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Itu strategi yang akan dipakai pada coaching kali ini. Oke, Bu Lia. Jangan lupa untuk menciptakan alur kita ya dalam kegiatan coaching ini dan menciptakan percakapan aktif dengan alur yang sudah dipelajari. Oke, silakan Bu Oke, Kristal siap, dan Bu Bu. Lia melakukan coaching. Bu Kristal bisa masuk, monggo. Baik, sudah, Bu. Oke. Selamat malam, Bu Kristal. Selamat malam, Bu Lia. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat, Bu. Capek. Terus nemenin anak-anak ke Batu 2 hari kemarin. Wah, banyak kegiatan ya. Iya, Bu. Kita bertemu hari ini nih, kira-kira apa ya, pertemuan kita tuh mau membahas apa sih, tujuannya apa ini, Bu? Kita mau ketemu hari ini, apa yang ingin Bu Kristal sampaikan? Monggo, apa tujuannya? Ini loh, Bu. Saya tuh agak gemes gitu ya, Bu. Yang murid saya itu ada satu anak itu yang datang sekolah itu bolak-balik telat, terus habis itu tugas juga banyak yang nggak ngumpulin, jadi guru-guru mapel itu sampai apa namanya gemes gitu ya kalau mengeluh ke wali kelasnya si anak ini. Terus sama juga dia kalau di kelas itu loh, Bu, sukanya tuh guru jelasin tuh dia tuh kayak tidur gitu pakai jaket, terus habis itu kayak jelosor gitu, Bu, di mejanya tidur gitu. Saya tuh agak kebingungan gitu loh, karena anak ini tuh sudah ditegur tapi nggak ada perubahan gitu. Terus orang tuanya itu juga sudah dicat, diingatkan oleh wali kelasnya, saya kayak dilapori gitu ya kalau banyak tugas. Terus habis itu juga dari segi kehadiran itu dia juga sudah banyak absennya gitu. Tapi kok sepertinya itu kayak nggak ada perubahan gitu loh, Bu. Itu yang saya agak mikir gitu, Bu. Ada hambatan nggak, Bu? Gangguan, ada hambatan kenapa bisa seperti itu? Mungkin ada hambatan dari pusat. Kalau hambatannya sih ya saya nggak ada perubahan itu sih, Bu. Yang menurut saya cukup jadi hambatan gitu karena anaknya sendiri sudah ditegur gitu. Wali kelasnya itu kalau curhat ke saya, gimana ini Bu Kristal, anaknya sudah ditegur tapi nggak ada perubahan. Orang tuanya di chat pun ya 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 gitu. Tapi kok sepertinya juga masih belum ada perubahan di anak ini. Itu sih, Bu, saya rasa hambatannya. Menurut Bu Kristal, keadaan apa yang diinginkan dari Bu Kristal?
melihat masalah itu tadi? Kalau saya sih pinginnya anak itu ya semua gitu ya, semua yang dari tadi saya ceritakan yang dia kayak telat, sorry, maksudnya banyak yang nggak ngumpulin tugas tuh ya saya pinginnya dia ngumpulin tugas on time gitu ya. Jadi kayak tanggungannya dia itu yang sama guru mapel itu kayak dicicil gitu. Terus habis itu juga dari segi kedatangan paling nggak dia bisa datang apa namanya on time gitu lah Bu, maksudnya absennya berkurang gitu. Terus sama kalau di kelas tuh kayak memperhatikan guru. Meskipun itu kan anggap aja kayak 3 gitu ya Bu keadaan yang saya inginkan. Tapi paling Oke. enggak dalam waktu dekat ini tuh saya pingin satu aja gitu menunjukkan perubahan gitu sih Bu, ada progres dari anak ini. Itu Bu Lia. Kalau dilihat dari skala keadaan saat ini berapa? 1 sampai 10 deh. Skalanya keadaan yang sekarang itu mungkin 5 gitu Hmm, ya. Itu 5. Berarti kalau skala yang ingin dicapai Bu Kristal berapa? 7 aja udah bagus sih Bu menurut saya. Oh, 7. Heeh. Oke. Nah, kira-kira untuk mencapai skala 7 itu tadi, langkah-langkah apa yang bisa Bu Kristal lakukan supaya menuju angka 7 itu tadi? Em, Kalau di sekolah saya sih Bu, misalnya setelah orang tua dicek Hmm. dihubungi tapi ternyata masih belum ada progres gitu ya. Itu biasanya langkah selanjutnya itu adalah orang tua dipanggil ke sekolah gitu Bu. Orang tua dipanggil ke sekolah, terus habis itu diajak ngobrol. Tapi ngobrolnya ini bisa 2 sesi. 2 sesi dalam arti yang pertama misalnya ngobrol sama orang tua aja gitu ya. Jadi kami dari pihak sekolah itu kayak paham gitu loh keadaan anak ini menurut orang tuanya seperti apa. Itu sesi yang pertama. Terus yang sesi kedua itu mungkin ngobrol dengan 3 pihak gitu ya. Jadi sekolah, orang tua, kemudian dengan anak ini gitu. Jadi sekolah tuh bisa kayak menjembatani gitu ya. Kira-kira anak ini tuh seperti ini gitu. Nah, kita pinginnya kita nih dalam arti sekolah dan orang tua ya. Kita harapannya adalah kita bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan tadi yang ingin dicapai itu. Gitu sih, Bu. Oke, oh, bagus. Bu Kristal, coba selain dari Bu Kristal sendiri, kita tadi juga sudah menyebutkan dari pihak sekolah juga, mungkin siapa lagi yang bisa diajak kerjasama? Secara spesifik mungkin siapa? Bisa di luar lingkup sekolah juga. Hmm, Kalau saya pernah dengar itu Bu, anak ini tuh jadi kenapa dia kok telat gitu ya, telat terus habis itu kalau di kelas tidur. Jadi ada salah satu temannya itu bilang, iya Bu, dia itu kalau malam ngetrek, ngetrek dalam arti dia itu Hmm. kayak balapan sepeda gitu loh Bu, sepeda motor. Jadi dia itu ya mungkin dia pulangnya malam gitu, terus akhirnya tidurnya juga kurang. Kalau di luar sekolah gitu ya, mungkin saya akan ngobrol dengan temennya dia gitu ya, tapi yang juga masih murid saya gitu ya, yang tahu kalau anak ini tuh ikut kegiatan itu gitu. Jadi mungkin saya akan ngobrol sama si temennya anak ini supaya ikut membantu ngomongi gitu loh si anak ini. Karena biasanya kalau dari guru atau orang tua nggak bisa masuk gitu ya, kalau anak SMA itu mungkin sama teman lebih bisa masuk gitu ya. Mungkin saya agak apa namanya minta tolong si temennya ini, tolong dibilangin gitu, maksudnya supaya lebih fokus ke sekolah pelajaran. Itu sih Bu. Terus sama kalau dari sekolah sendiri mungkin saya akan juga melibatkan konselor gitu ya. Maksudnya konselor akan diminta untuk menggali lebih dalam tentang anak ini. Hmm. Oke, bagus. Saya kira Bu Kristal sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Kristal hadapi. Mungkin sekarang kita bagaimana memastikan supaya hal itu terus berjalan. Dari rencana-rencana Bu Kristal tadi, bagaimana memastikannya? Hmm, Memastikannya berjalan kalau dari segi sekolah tadi kan manggil orang tua gitu ya Bu. Jadi ya memastikannya berjalan adalah ya lebih sering intens sekali ya chat antara wali kelas dengan orang tua gitu. Jadi supaya lebih ada 2 pihak gitu ya yang mendukung perubahan si anak ini. Terus kalau dari segi yang ngajak ngobrol temennya dia yang tahu dan ikut sama-sama dengan apa kegiatan ngetrack ini tadi, ya mungkin saya akan manggil anak ini gitu ya, temennya ini yang tahu dengan lebih sering juga gitu loh, maksudnya dengan intens gitu, maksudnya kayak
ditanyain gitu, gimana kemarin sudah ngobrol sama ini apa belum gitu, terus tanggapannya si siswa ini gimana, temenmu itu gitu. Atau kalau enggak ya apa namanya, minta si anak ini tuh supaya misalnya ada kayak kerja tugas bareng gitu ya, kayak diajak gitu sih Bu. Jadi mungkin itu sih memelihara komunikasi sih Bu, mungkin ya untuk memastikannya berjalan. Oke. Saya kira cukup Bu untuk coaching hari ini. Bu Kristal sudah bisa menemukan masalahnya. Semoga nanti rencana-rencana aksi yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Cukup ya Bu Kristal ya, sudah menemukan solusi ya. Iya Bu Lia, terima kasih untuk sesi coachingnya hari ini. Semoga semua yang Bu Kristal rencanakan bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan apa ya, tujuan yang diinginkan segera tercapai seperti itu. Amin. Sampai ketemu lagi ya Bu Kristal. Selamat malam. Malam. Nah, sudah selesai ya, Bu? Oke. Iya, Bu. Ini monggo. Terima kasih Bu Bulia, luar biasa sekali kegiatan coaching Bulia dengan Bu Kristal tadi. Nah, di sini saya sebagai pengamat akan merefleksikan diri dari kegiatan umpan balik, kegiatan coaching yang Bulia lakukan dan Bu Kristal lakukan. Dari pengamatan saya tadi, yang pertama itu percakapan coaching sudah menunjukkan alur cerita, nggih Bu, nggih. Sudah saya catat tadi. Yang kedua, coach dan coachee sudah dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Kemudian yang ketiga, saya sudah melihat sikap terbuka dan ingin tahu. Terbukti ketika generasi sebagai coach melontarkan pertanyaan terbuka kepada coachee, kembali kepada coachee dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan balikan. Kemudian yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Dibuktikan dengan pertanyaan pada rencana aksi. Jika ide terlaksana, bagaimana ke depannya? Seperti itu. Kemudian saya juga sudah melihat proses kreatif, yaitu coach dapat memacu proses berpikir coachee dalam menghasilkan ide-ide baru dalam menyelesaikan masalah. Untuk sarannya sih Bulia, mungkin kita latihan melakukan coaching supaya kemampuan coaching kita semakin terasa. Begitu saja Bulia. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.